Oke, kita mulai. Hari ini kita berbicara tentang internet marketing dan retail ya, retail. Di sini dijelaskan bagaimana tentang mempromosikan kita punya produk melalui media internet. Intinya seperti itu. Kemudian kita akan berbicara tentang retail, itu tentang bisnis elektronik retail, tentang bagaimana melakukan penjualan melalui pengecer ya. Jadi, retail itu adalah pengecer ya. Jadi ini sangat penting juga untuk diperhatikan sebagai perusahaan yang melakukan penjualan tentunya, karena hidup dan matinya perusahaan sebenarnya ada pada sisi marketing ya kan. Makanya kalau ada orang, biasanya kita tanya, kamu kerja di mana? Saya di kantoran misalkan, atau di perusahaan. Kamu bagian mana? Bagian marketing. Seakan-akan kita menganggap itu adalah pekerjaan yang dipandang sebelah mata, padahal hal tersebut tidak boleh dipandang sebelah mata, harus dipandang seluruh mata, bahwa pekerjaan seorang marketing itu tidak gampang ya, karena bagaimanapun produk menciptakan ratusan ribuan produk, kalau tidak ada marketing yang menyampaikan ke konsumen bahwa Anda punya produk, apakah produk baru ataukah produk lama, selalu dipromosikan, maka ya perusahaan tidak ada apa-apanya. Bagaimana caranya Anda memproduksi saja barang terus menerus tanpa tanpa menjual? Apa yang mau dijual? Sementara tidak ada yang mempromosikan, tidak diketahui oleh konsumen. Nah, ini yang jadi persoalan besar ya. Makanya tugas dari seorang marketing ini sangat penting di dalam melakukan sistem penjualan ya, atau biasa diistilahkan melakukan proses advertisement ya, tentang periklanan ya. Itu salah satu membantu, dan itu yang saya jelaskan sebentar, karena konsep marketing ini banyak sekarang, boleh dikatalah agak mudah sedikit ya, dan bisa mengurangi karyawan sebenarnya, karena dengan menggunakan IT. Kita baca dulu penjelasannya. Sebagai sebuah teknik pemasaran online yang mengacu pada iklan, yaitu advertisement, iklan, dan upaya pemasaran dengan menggunakan web dan email untuk mendorong penjualan melalui perdagangan elektronik. Jadi melalui iklan bisa dilakukan dengan iklan yang sering Anda tonton di TV ya, dan sering Anda mengatakan bahwa lamanya iklannya, lamanya promosinya. Ini jangan selalu mengatakan seperti itu, karena ya film yang Anda tonton, film yang Anda lihat ya tidak bisa tayang kalau misalkan tidak ada iklannya, karena iklanlah yang membayar film tersebut sehingga bisa tayang. Kenapa banyak sekali iklan? Semakin banyak iklan sebuah sinetron misalkan, atau apa yang Anda nonton di TV, itu berarti semakin banyak peminatnya. Bahwa ternyata misalnya film ini cukup bagus, sangat diminati orang, sehingga kalau kita lihat orang yang beriklan, produk-produk maksud saya yang beriklan, atau perusahaan yang bekerja sama di dalamnya untuk beriklan, itu cukup besar, cukup banyak ya, seperti itu. Jadi itu yang menjadi dasar utama dulu yang perlu Anda pahami. Kemudian di sisi lain, internet marketing itu adalah salah satu teknik pemasaran menggunakan media online. Nah, ini yang perlu
membutuhkan pemahaman bahwa ya, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa seorang yang bekerja di marketing itu bisa mempermudah karena tidak perlu lagi mempersulit diri untuk jalan kiri kanan dari rumah ke rumah, kemudian harus membagikan brosur, meskipun sekarang masih ada orang yang melakukan itu. Tapi saya pikir model yang seperti itu sudah sistemnya konvensional, itu hanya menambah pekerjaan saja ya. Karena sekarang orang taunya semua pegang handphone kan, semua pegang handphone, tidak lagi memegang dalam bentuk kertas, tapi apapun segala mereka kan melalui. Saya pikir bahwa dengan teknik seperti itu memang itu yang mujarab sekarang untuk dilakukan. Makanya tidak perlu takut kalau misalkan Anda sudah memiliki modal, kemudian akan membuat satu buah produk, kemudian Anda jual. Anda pikir orang bagaimana caranya orang mau tahu, sementara saya punya produk adalah produk yang baru. Jadi tidak perlu takut. Sekarang satu kali dalam jangka waktu, tidak cukup 1 menit, itu bisa tersebar di mana-mana. Puluhan, ratusan, ribuan orang akan mengetahui, ya, ribuan orang akan mengetahui dan melihat Anda punya produk. Ya, itu enaknya sekarang. Nah, sekarang kita lihat. Jadi yang pertama adalah banyak media ya yang bisa digunakan web marketing. Jadi web marketing ini misalnya Anda bikin satu web. Memang di dalam web Anda itu Anda fase-fasekan di dalamnya semua. Memang satu web Anda bikin, di dalamnya sudah ada web bagi penjualan Anda, pemasaran Anda, produksi Anda, profil perusahaan. Pokoknya di dalam satu website. Kemudian Anda bedakan ya, fase-fasekan itu Anda punya web itu. Di dalamnya salah satu yang ada di dalamnya adalah web marketing ya. Jadi pada saat saya membuka situs Anda, otomatis itu bisa terlihat. Jadi produk-produk yang Anda jual, diskon, berbagai macam produk, harga, kirim kemana, produk Anda seperti apa, ulasannya seperti apa, itu semua akan terlihat. Ya, semua akan terlihat sehingga itu sangat memudahkan saya sebagai konsumen untuk memilih produk yang mana saya inginkan, ya kan? Jadi itu yang dikatakan. Boleh Anda sendiri bikin seperti itu dan ya kedepannya mungkin bisa saja itu akan menjadi salah satu option tugas Anda juga nanti akan bagaimana Anda mendesain sebuah sebuah website tentang penjualan ya. Kemudian selanjutnya email marketing. Email marketing melalui media email mungkin tak setenar atau tak sepuluh email marketing. Jadi meskipun ada beberapa perusahaan, cuma ini menurun ya, karena mungkin orang sering buka email, tapi bukan media, tapi keinginan untuk ke sana untuk membaca melalui email dibanding dengan web itu menurun, sehingga model seperti ini ya palingan 20% bisa jalan ya. Kemudian yang kedua, ya tidak semua orang memiliki email ya, sehingga ya syaratnya kan untuk membaca emailnya orang kan kita harus punya email ya. Nah, sedangkan kalau dia web marketing tidak perlu, yang penting saya punya jaringan, ada media browser, kemudian saya ketahui link Anda, situsnya seperti apa, ketik, ya sudah, saya sudah bisa membuka Anda punya situs. Kemudian yang ketiga adalah sosial media marketing. Ya, ini saya pikir yang bikin bisa mencapai 90% jalan dengan adanya sosial media marketing. Facebook, melalui WhatsApp, melalui yang paling banyak ya dengan menggunakan Instagram, Telegram,
dan beberapa media-media sosial lainnya. Anda mau menjual di situ ya semua bisa Anda lakukan live ya, itu bisa semua. Jadi sangat menjadi alasan yang tidak masuk akal sekali kalau misalnya kembali saya katakan tadi bahwa Anda punya biaya kemudian tidak mencoba untuk terjun ke bisnis misalkan ya. Kemudian Anda berpikir bahwa bagaimana proses promosi yang bisa saya lakukan sehingga produk saya bisa diketahui oleh orang lain atau konsumen. Nah, ini sekarang gampang sekali. Hari ini pun produk Anda buat ya bisa laku pastinya. Nah, persoalan lakukan ini saya sebagai pengajar tidak bisa mengatakan berapa persen ya, karena ya banyak lakunya produk itu kan yang mempengaruhi. Lakunya produk itu banyak faktor yang mempengaruhi. Salah satu yang mempengaruhi adalah harga, kualitas, dan lain-lain, lingkungan. Kita harus melihat dulu. Kan ada ya, saya pernah ngejarkan kemarin bagaimana melakukan atau mensurvei siapa sih sebenarnya kita punya konsumen. Ya, survei Anda punya konsumen, melihat siapa konsumen Anda sehingga Anda membuat produk konsumen tidak lari dan tepat sasaran, gitu kan. Jadi kalau sudah aman seperti itu, berarti yang perlu Anda lakukan adalah bagaimana memformulasikan Anda punya produk, kemudian bagaimana menginovasikan Anda punya produk sehingga orang lain atau konsumen itu tetap bertahan terhadap produk yang Anda jual. Kemudian kekuatan media sosial sebagai media promosi tentu tak bisa diragukan lagi. Hal ini dikarenakan jumlah dari pengguna media sosial yang terlalu banyak itu. Sekarang sampai berapa persen untuk penggunaan media sosial? Jadi semua di situ sampai media sosial luar biasa tanpa kita minta untuk buka kita punya produk itu biasanya secara otomatis ada di Facebook. Itu hebatnya, ya kan? Dan saya juga biasa heran melihat bagaimana Facebook mengontrol kita, ya. Jadi ini yang dikatakan mesin yang mengontrol manusia, ya. Di EMK itu dijelaskan, lupa ada istilahnya itu human in machine, itu bukan lagi human in machine tapi machine in human, ya. Kenapa? Karena yang mengontrol sekarang adalah sistem in human, karena kita sudah dikontrol yang saya katakan tadi bahwa kita terkadang membeli sesuatu padahal kita tidak membeli itu melalui Facebook, kita mungkin melalui media lain, aplikasi lain, tapi pada saat kita sudah memiliki produk itu mungkin kita pernah mengupload, misalnya kita punya jam tangan ya yang baru, kemudian kita tiba-tiba foto kemudian mengupload, kita punya postur tubuh, kelihatan jam tangan kita itu, tunggu saja 2-3 jam ke depan itu langsung muncul informasi jam tangan, iya tidak? Coba saja, saya berkali-kali, kenapa saya misalnya punya baju, kenapa saya punya baju seperti ini, tiba-tiba Facebook selalu menginformasikan, media lain menginformasikan. Saya telusuri, ya ternyata mungkin dia akan membaca, jadi sistem membaca berdasarkan menu pencarian, dan mungkin dia bisa menelusuri sampai kita menganggap antara Facebook dengan media lain tidak terlink, tapi dia bisa melihat itu hebatnya, sehingga apa yang terbaru yang kita miliki itu ditawari lagi, bukan dianggap bahwa kita baru mau membeli, bukan, padahal kita sudah memiliki, itu akan ditawari lagi, ya kan? Biasa Anda tetap ada iklan lagi, iklan jam tangan, iklan Anda punya mobil baru, kemudian foto dengan mobil Anda, tiba-tiba sebentar itu di beranda Anda itu banyak jenis-jenis mobil, iklan muncul secara otomatis. Itulah yang dikatakan bahwa kekuatan media sosial itu sangat kuat untuk mempengaruhi konsumen. Betul-betul kita dikejar, ya kan? Dikejar. Jadi bukan kita yang mengejar produk, tapi produk yang mengejar kita.
Itulah hebatnya sistem saat ini, sehingga ini yang dikatakan mungkin adalah mesin inhuman, ya, bukan lagi human in mesin. Kemudian penjelasan yang terakhir adalah retitle, ya, pengecer, berperan sebagai perantara yang berharga dengan mendistribusikan kita punya produk kepada pelanggan. Jadi pengecer inilah ya sebenarnya kita kan produk dari mana sampai kemana ada dijelaskan di mata kuliah supply chain management. Jadi rantai mulai dari proses produksi, packing, barang dikirim sampai ke tangan konsumen, itu semua kadang kita tidak pikirkan. Yang kita pikirkan adalah konsumen, dari produsen, kemudian secara otomatis akan sampai ke konsumen. Jadi banyak fasenya, dari produsen, retailers, kemudian suppliers, kemudian sampai ke tangan konsumen, marketing, itu banyak fase-fasenya kalau kita melakukan sistem penjualan, ya, itu banyak fasenya. Tapi ada juga produk yang sifatnya dari konsumen, dari produsen ke konsumen, penjual langsung ke konsumen. Siapa yang bisa berikan contoh penjual langsung ke konsumen? Kita ketemu langsung dengan penjual. Siapa yang bisa berikan contoh produk apa? Iswandi, produk apa Iswandi? Menurut Anda ketemu dengan penjual sehingga dikatakan dia produsen ke konsumen. Aktifkan suara Iswandi, suaranya. Kosmetik bukan Pak? Kosmetik. Kosmetik, pembuat kosmetik Anda ketemu? Banyak sekali contohnya. Anda ketemu dengan pembuat kosmetik. Nasi kuning Pak. Nasi kuning. Oh iya, nasi kuning. Orang yang bikin nasi kuning kita ketemu langsung. Nasi kuning Pak. Iya, cocok. Nasi kuning Pak. Penjual jalan kote, jalan kote masih digoreng. Anda mau buka puasa, dia goreng. Kalau nasi kuning Pak, dengan secara langsung dengan penjual. Nah, itu yang dikatakan antara produsen dengan konsumen, ketemu secara langsung, ya. Banyak. Nah, yang agak susah ini adalah pada saat ini bisa menjadi contoh kalau Anda kosmetik dari produsen ke supplier, kemudian ke retailers, pengecer, kemudian ke konsumen. Nah, itu boleh kalau misalnya Anda katakan tadi adalah kosmetik. Karena saya pakai kosmetik misalkan, ya, itu tidak ketemu dengan pembuat. Ya, memang saya ketemu dengan penjual, tapi penjual ini sudah tangan keberapa dari pabrik. Ya kan? Atau Anda pakai sekarang baju, Anda langsung beli di pabrik, ya. Pabriknya. Anda pakai laptop langsung beli dari pabrik. Anda pakai handphone langsung beli dari pabrik. Nah, tidak kan? Jadi itu banyak fase-fase di dalam melakukan sistem penjualan, ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, saya kira seperti itu, ya.